Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah saudara mendoakan keluarga saudara, masyarakat di sekeliling saudara, sampai ke RT RW dan kota saudara, serta bangsa dan negara? Saudara, kita itu perlu juga berdoa bersama-sama seperti yang terjadi pada Samuel. Pada waktu itu orang Israel sedang menghadapi musuhnya, musuh bebuyutan ini ya, bangsa Filistin. Nah, tabut perjanjian itu sudah sampai 20 tahun tidak ada pada mereka. Nah, pada waktu itu mereka gundah gulana, ya. Mereka datang kepada Samuel, minta Samuel mendoakan. Dan kemudian dikatakan 1 Samuel 7 ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ya, tadinya mereka kan nyeleweng, berdoa, menyembah berhala ya, Astoret dan Baal. Lalu diberitahu kalau kamu mau meninggalkan mereka semuanya dan hanya beribadah kepada Tuhan, maka kamu akan dilepaskan dari tangan orang Filistin. Maka mereka meninggalkan semua itu. Nah, saudara, di sini ayat ini kita belajar juga kalau mau menghadap kepada Tuhan tuh hatinya mesti bersih, jangan bercabang, ya, murni hatinya datang kepada Tuhan, membersihkan diri, membersihkan pikiran, ya. Jadi kita harus datang dengan hati yang murni. Kemudian dikatakan, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Nah saudara, kemudian mereka berkumpul. Jadi ini doa corporate ya, doa orang banyak bersama-sama. Saudara, kita di gereja juga ada doa sendiri, doa syafaat oleh pendeta, dan doa bersama setiap hari ya, di tengah minggu ya, biasanya kita berdoa bersama-sama kumpul di gereja. Nah, mengapa? Nah, kita lihat di sini ya, bahwa perlu orang banyak bersama-sama sehati menghadap kepada Tuhan, membersihkan diri, pikiran kita, jauhkan daripada segala pikiran yang bercabang, hanya fokus berdoa kepada Tuhan dan menaikkan permohonan. Nah, doa orang yang benar itu kalau didoakan akan besar kuasanya. Itu orang benar satu. Kalau orang benar banyak ya, sudah meninggalkan semua Baal-Baal, sudah meninggalkan semua pikiran-pikiran yang lain, dan orang benar bersama-sama berkumpul, lebih besar lagi kuasanya ya saudara-saudara. Itu sebabnya jangan meninggalkan persekutuan doa. Banyak orang yang tidak mau ya, untuk apalah berdoa, mungkin berdoanya gitu-gitu lagi ya. Yang kadang-kadang memang doanya seperti ya gimana, mau kreatif bagaimana lagi ya. Memang yang didoakan itu doa kebutuhan sendiri, doa kebutuhan masyarakat, doa kebutuhan bangsa negara, doa banyak doa yang dinaikkan, tapi juga doa pribadi juga dinaikkan. Jadi di sini kita belajar bahwa Samuel itu dia menjadi imam ya, tapi Samuel itu seorang nabi karena menyampaikan perkataan Tuhan kepada umatnya. Tapi dia seorang imam karena selalu orang-orang itu kalau minta didoakan datang kepada Samuel. Dan Samuel ini juga seorang hakim ya. Kalau banyak masyarakat umat Tuhan itu bermasalah, mereka datang minta keputusan atau minta jalan keluar dari Samuel juga. Nah, kita banyak yang kita pelajari ya dari ayat-ayat ini tentang doa Samuel. Mari saudara-saudara juga apakah sudah berdoa untuk orang lain atau hanya berdoa untuk keperluan diri sendiri saja? Mari kita berdoa. Doa untuk keperluan sendiri boleh, tapi yang pertama bersihkan hati, bersihkan pikiran, datang kepada Tuhan, hanya percaya penuh Tuhan akan mengabulkan doa kita, dan kita sampaikan doa-doa.
Ya, selain mendoakan sendiri, doakan keluarga. Kalau saudara ayah atau ibu, doakan anak, cucu saudara, menantu saudara, semua didoakan. Ya, kemudian doakan kumpulan orang-orang di sekeliling saudara, masyarakat di sekeliling saudara, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Dan berdoa untuk gereja, ya, gereja, untuk pendeta. Banyak yang kita mesti doakan. Walaupun kita bukan nabi, bukan imam, tetapi kita sudah bisa akses kepada Tuhan. Karena Yesus sudah mati disalibkan, itu membuka tabir dari bait Allah, menunjukkan bahwa kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, siapa saja kita, anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami dapat datang kepadamu langsung, dan kami dapat juga mendoakan keperluan-keperluan orang lain. Kami mendoakan diri sendiri juga. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa bagi teman-teman khususnya yang menghadapi sakit penyakit yang sulit diatasi. Kami hanya serahkan kepada tangan-Mu, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau dapat mengangkat sakit penyakitnya, dapat menyembuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Dan biarlah kami juga berdoa, ada banyak Tuhan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kesusahan secara keluarga, masalah keluarga, ada juga yang masalah ekonomi, masalah, Tuhan banyak masalah-masalah yang dihadapi. Kami berdoa untuk mereka, dan khususnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin takut akan Tuhan, begitu juga rakyatnya takut akan Tuhan, hatinya bersih, hanya datang kepada Engkau. Dan Engkau akan mendengarkan doa-doa kami dan membebaskan kami dari segala masalah yang sulit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, demikianlah mari kita menjadi orang-orang yang suka berdoa dan mendoakan orang lain. Sampai jumpa pula. Tuhan berkati dan jadilah berkat. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.